Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam membangun suatu model, termasuk model regresi logistik, seringkali kita bertanya, apakah model yang kita bangun tersebut merupakan model yang paling baik dalam menggambarkan data yang kita miliki. Oleh karena itu, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh model terbaik. Video ini merupakan rangkaian materi tentang strategi memilih model dalam regresi logistik berganda. Pembahasannya dibagi menjadi dua bagian. Bagian 1 tentang seleksi model dan bagian 2 tentang kriteria pemilihan model. Sekarang, mari kita mulai pembahasan untuk part 1, seleksi model. Nah, teman-teman, analisis regresi logistik biner dapat digunakan untuk memodelkan peubah respon biner dengan banyak peubah penjelas, seperti telah kita bahas pada video sebelumnya mengenai regresi logistik berganda. Oke? Semakin banyak peubah penjelas, maka pengepasan atau fitting terhadap data oleh model yang dibangun akan semakin baik. Namun, model dengan banyak peubah penjelas akan sulit untuk diinterpretasikan. Oleh karenanya, model yang sederhana itu dianggap lebih mudah untuk diinterpretasikan. Oleh karena itu, berapa peubah penjelaskah yang sebaiknya kita gunakan dalam membangun model ini? Lalu, apa ukuran model yang pas? Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai strategi pemilihan model. Ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih model. Pertama, keseimbangan kelas atau kategori pada peubah respon. Kategori peubah respon dikatakan tidak seimbang apabila frekuensi Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1 dalam data relatif kecil. Ingat kembali bahwa dalam regresi logistik biner ini, peubah respon yang kita miliki adalah kategorik biner. Jadi nilainya 0 atau 1. Sebagai pegangan bahwa idealnya diperlukan setidaknya 10 pengamatan untuk masing-masing kategori peubah respon. Misalkan, kita punya N1000. Untuk kategori Y sama dengan 1, hanya ada 30 pengamatan. Maka, idealnya banyaknya peubah penjelas itu lebih kecil sama dengan 3. Oke, jadi kalau kasusnya seperti ini, maksimal peubah penjelasnya adalah 3. Itu idealnya. Yang kedua adalah bahwa peubah penjelas yang banyak akan rentan dengan masalah multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Yaitu kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing peubah penjelas dalam model regresi. Jadi, peubah yang saling multikolinear itu artinya peubahnya saling tumpang tindih atau overlapping. Jika peubah-peubah penjelas ini semuanya masuk ke dalam model, maka akan terlihat seperti tidak memiliki peran penting di dalam model tersebut. Dalam artian, peubah-peubah tersebut seperti tidak berpengaruh terhadap respon. Hal ini terjadi karena peubah tersebut saling overlapping. Maka pengaruhnya terhadap peubah respon terlihat kecil. Karena itulah dia seperti tidak berpengaruh. Perannya seperti tidak penting. Oleh karenanya, membuang beberapa peubah penjelas yang saling berkorelasi ini menjadi sangatlah penting. Hal ini juga bermanfaat untuk memperkecil standar error. Selanjutnya, kita lihat studi kasus mengenai pemodelan satelit kepiting
Ini merupakan lanjutan ilustrasi kasus sebelumnya dari buku Agresti ya. Jadi studinya ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya satelit kepiting betina. Pada video sebelumnya kita telah menggunakan peubah warna dan lebar cangkang. Pada ilustrasi ini kita akan menambah peubah tersebut menjadi peubah berat, warna, lebar cangkang, dan kondisi capit, di mana berat dan lebar cangkang itu berskala numerik, sedangkan warna dan kondisi capit merupakan peubah kategorik, di mana peubah respon Y-nya masih sama, yaitu banyaknya satelit yang dikategorikan menjadi 2, 1, dan 0. Jika kita akan membentuk model untuk data tersebut, maka kita bisa lakukan dengan cara membuat peubah kategorik dijadikan sebagai peubah boneka atau dummy variables. Nah, sehingga modelnya seperti ini. Logit P sama dengan 1 sama dengan alpha plus beta 1 berat plus beta 2 lebar plus beta 3 C1 plus beta 4 C2 plus beta 5 C3. Perhatikan bahwa tadi kita memiliki 4 kategori peubah C atau warna, sehingga daminya menjadi 3. Ditambah B6 S1 plus B7 S2, di mana S adalah untuk kondisi capit ya, bernilai 1 untuk kondisi capit yang kedua-duanya baik, 0 selainnya, dan 1 untuk kondisi capit yang salah satunya jelek, 0 selainnya, seperti itu. Sekarang hasil analisisnya seperti apa? Kita lihat dulu hipotesis untuk uji simultan itu adalah beta 1 sampai dengan beta 7 sama dengan 0. Dan H1-nya minimal ada beta I yang tidak sama dengan 0, di mana I-nya adalah 1 sampai 7. Nah, ini adalah output software-nya, di mana untuk statistik uji likelihood ratio, jadi kalau menggunakan software ditampilkan 3 statistik uji. Nah, kita coba lihat yang pertama. Untuk statistik uji likelihood ratio, diperolehlah nilai G sama dengan 40,6. Ya, ini dibulatkan. Dengan derajat bebas 7 dan nilai P-nya itu kecil dari 0,0001. Ini artinya bahwa tolak H0. Dapat disimpulkan minimal ada satu prediktor atau peubah penjelas yang mempengaruhi banyaknya satelit pada kepiting betina. Oke, nah dari sini kita bisa lihat bahwa hasil uji simultan menunjukkan sangat signifikan. Bagaimana dengan hasil uji parsial? Berikut adalah hasil uji parsial. Ini dugaan untuk parameternya. Kemudian ini adalah p-value-nya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa jika p-value ini kecil dari alfa, maka tolak H0. Dan dari sini kita lihat, yang lebih kecil dari alfa 0,05 hanyalah peubah C2 dengan nilai P 0,0079. Ini artinya bahwa hanya peubah warna sedang yang signifikan pada taraf nyata 5%. Yang lain tidak. Tentunya hal ini sungguh mengecewakan, bukan? Dari hasil analisis tersebut dapat kita ringkas beberapa catatan sebagai berikut. Jadi, jika hasil uji simultan memberikan p-value yang sangat kecil atau sangat signifikan, namun hasil uji parsial hanya sedikit peubah penjelas yang signifikan, hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas dalam data kita. Kembali kepada kasus ilustrasi pemodelan satelit kepiting betina ini, apabila kita lakukan cek pada data, ternyata peubah berat dan lebar cangkang memiliki korelasi yang kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,887. Secara praktis, kedua peubah memang sama-sama merupakan peubah penjelas yang baik. Namun, menggunakan keduanya secara bersamaan, ini menjadi tumpang tindih. Karena itu, lebih baik
keluarkanlah salah satu peubah. Karena lebar cangkang itu signifikan, maka disarankan peubah lebar cangkang yang digunakan dalam model. Sedangkan peubah berat lebih baik dikeluarkan. Nah, berikut kita ulas mengenai 3 metode seleksi model. Yang pertama, stepwise. Apa itu stepwise atau metode bertatar? Prinsipnya adalah melakukan pemilihan peubah dengan menambahkan atau menghapus peubah penjelas dari model yang ada berdasarkan suatu uji. Kemudian, stepwise ini adalah kombinasi dari seleksi langkah maju dan prosedur eliminasi langkah mundur atau dikenal dengan forward dan backward. Nah, apa itu forward dan backward? Forward atau prosedur langkah maju prinsipnya adalah menyeleksi satu persatu peubah penjelas yang masuk dalam model secara sekuensial. Jadi menyeleksinya satu persatu. Satu masuk, signifikan enggak? Oh ya, signifikan, lalu dipertahankan. Kalau tidak, berarti tidak bisa masuk gitu. Secara sekuensial dan seterusnya sampai selesai. Sedangkan backward atau eliminasi langkah mundur prinsipnya adalah dimulai dengan memasukkan semua peubah penjelas ke dalam model. Jadi masukkan dulu semua peubah penjelas ke dalam model, kemudian dibuang satu persatu secara sekuensial. Jadi sudah masuk semuanya, dibuang satu persatu, yang tidak signifikan dibuang satu persatu sampai didapatkan model yang paling layak digunakan. Nah, ini ilustrasi dari data kepiting untuk backward elimination atau metode langkah mundur. Jadi kita punya data dengan peubah yang terlibat adalah C, S, kemudian W ya. Nah, teman-teman bisa menonton video sebelumnya mengenai regresi logistik ini. Karena pada video tersebut telah dipaparkan ilustrasi kasusnya itu seperti apa. Dan juga saya sarankan untuk tetap membaca buku Agresti. Untuk model pertama kita membuat modelnya seperti ini. Ini apa ini? Interaksi antara C dan S ya. S itu spine, C itu color gitu. Jadi model 1 ini membentuk model dengan peubah penjelas atau prediktor interaksi antara C dan S, kemudian interaksi C dengan W, dan interaksi antara S dan W. Kemudian setelah dihitung diperolehlah nilai statistik deviannya 173,7. Derajat bebasnya segini. Kemudian ini AIC-nya 209,7 gitu ya. Nah, ini belum ada model pembandingnya. Kemudian yang model kedua, model yang dibangun berdasarkan peubah penjelas C, S, W. Diperoleh hasilnya seperti ini dan ini model yang dibandingkan itu 2 dengan 1. Ya, beda deviansnya ini segini. Ini beda devians antara model 2 dengan model 1 ya. Jadi ini dikurang ini. Kemudian yang 3A itu model yang dibangun berdasarkan peubah C dan S saja. Diperoleh deviannya segini dan yang dibandingkan itu antara 3A dengan 2 diperoleh beda deviannya seperti ini. Dan seterusnya sampai 6 model. Nah, bagaimana memilih model tersebut? Kita tentukan dulu hipotesis yang akan diuji. H0 itu adalah model sederhana lebih baik. Dan HA model yang lebih lengkap yang lebih baik. Ini HA atau H1 ya. Nah, untuk model 2 yang melibatkan peubah C, S, dan W versus model 1 yang melibatkan interaksinya ini diperoleh beda deviance yang tadi ya 186,6 dikurangi 173,7
173,7 itu hasilnya 12,9 dengan derajat bebas 11 dan nilai p-value-nya 0,3. Perhatikan 0,3 ini lebih besar dari alfa. Artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Berarti terima H0. Kalau terima H0 berarti tolak HA. Artinya model yang sederhana yang lebih baik, ya kan? Tolak HA berarti yang ini yang ditolak. Berarti model yang sederhana yang lebih baik. Nah, artinya tidak diperlukan interaksi pada semua faktor dalam model ini. Ya kan? Kemudian kita bandingkan model 4B yang melibatkan W saja versus model 3C yang melibatkan C plus W. Kita peroleh beda deviannya 7 dengan derajat bebas 3 menghasilkan p-value 0,07. Nah, ini juga masih lebih besar dari alfa. Misalnya kita menggunakan alfa 0,05. Nah, berarti ini masih terima H0 atau tolak HA ya. Nah, dengan demikian model sederhana yang lebih baik. Artinya, untuk model ini tidak perlu memasukkan variabel color seperti itu. Ya, variabel C. Dalam video sebelumnya kita notasikan ini sebagai peubah warna. Nah, jadi teman-teman, demikianlah cara kita dalam memilih model. Jadi, bangun model, tentukan nilai deviance-nya, hitung p-value-nya, kemudian simpulkan hasil ujinya. Apakah menerima atau menolak H0? Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan untuk part 1. Kita lanjutkan ke part 2. Pastikan teman-teman menyimak sampai akhir.